Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Nur Hayati dengan NIM 23070190028. Di sini saya akan menyampaikan mengenai keterlibatan siswa dalam belajar dan metode pembelajaran. Pada materi ini yang akan kita bahas ada model pembelajaran, keterlibatan siswa dalam pembelajaran, aspek-aspek keterlibatan siswa, faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan siswa, dan yang terakhir ada hambatan dalam keterlibatan siswa. Yang pertama ada model pembelajaran. Model pembelajaran adalah prosedur atau pola sistematis yang digunakan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pembelajaran yang di dalamnya terdapat strategi, teknik, metode, bahan, media, dan alat penilaian pembelajaran. Macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama ada metode karya wisata atau outdoor. Metode ini biasanya dilakukan di luar kelas. Yang kedua ada metode talking stick. Di sini biasanya berupa permainan tongkat. Ketika guru mengajukan pertanyaan pada siswa, tongkat tersebut digeser dan ketika guru selesai membacakan pertanyaan, siswa yang memegang tongkat tersebut wajib untuk menjawab pertanyaannya. Yang ketiga ada metode simulasi. Biasanya metode simulasi ini digunakan dengan mengerjakan soal-soal latihan atau tugas-tugas. Yang keempat ada metode discovery learning. Dalam metode ini biasanya guru memberikan peluang atau kesempatan bagi siswa untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri atau pemecahan masalah sendiri. Yang kelima ada metode brainstorming. Di sini dalam metode ini itu untuk menghimpun gagasan, pendapat, informasi, pengetahuan, dan pengalaman dari semua peserta. Dan yang terakhir ada metode diskusi. Metode ini biasanya digunakan untuk bertukar informasi atau bertukar pendapat. Selanjutnya ada keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Kegiatan pembelajaran adalah proses pendidikan guna seseorang memperoleh ilmu dan pengetahuan. Dalam pembelajaran, siswa akan melakukan aktivitas belajar seperti bertanya, mengajukan dan menyanggah pendapat, menjawab pertanyaan guru dan mengerjakan tugas sekolah maupun tugas rumah. Menurut Triono, hal yang paling mendasar yang dituntut dalam proses pembelajaran adalah keaktifan siswa. Karena hal itu akan membuat suasana kelas menjadi kondusif, segar, dan siswa mampu mengembangkan kemampuannya secara optimal. Keberhasilan siswa dapat dilihat dari hasil pencapaian prestasi belajarnya. Selanjutnya ada aspek-aspek keterlibatan siswa. Menurut Frederick, keterlibatan siswa memiliki 3 aspek, yaitu secara perilaku, kognitif, dan emosi. Yang pertama ada keterlibatan perilaku. Keterlibatan perilaku adalah ketika siswa menunjukkan tingkah laku positif seperti mengikuti aturan di sekolah, menaati norma-norma yang ada di kelas, atau masuk sekolah. Yang kedua ada keterlibatan emosi. Keterlibatan emosi lebih mengacu kepada reaksi siswa secara emosi di sekolah. Hal ini mengacu pada ketertarikan dan nilai-nilai yang dimiliki oleh siswa, sehingga siswa memiliki perasaan bosan, bahagia, sedih, atau cemas, termasuk kepada teman, guru, atau pembelajaran yang diberikan. Yang terakhir ada keterlibatan kognitif. Pada keterlibatan siswa secara kognitif, siswa memiliki regulasi diri untuk mengatur diri sendiri dalam penyelesaian tugas atau kegiatan-kegiatan yang dijalani. Siswa juga melakukan segala usaha untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Memiliki tujuan dalam pembelajaran dan keinginan untuk belajar. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan siswa. Faktor individu adalah faktor yang mempengaruhi keterlibatan siswa di sekolah yang berasal dari dalam individu. Yang pertama ada pribadi siswa. Hal-hal yang berasal dari pribadi siswa sendiri yaitu kebutuhan individu seperti kebutuhan akan keterhubungan, kebutuhan akan autonomi dan kompetensi, kepercayaan diri siswa, motivasi internal, perencanaan tujuan siswa, karakteristik
individu dan ketertarikan terhadap tugas. Kemudian yang kedua ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan adalah faktor luar yang mempengaruhi keterlibatan siswa, yaitu hubungan antar teman sebaya, keluarga, lingkungan kelas, komunitas, dan tingkat sekolah. Kemudian pembahasan yang terakhir ada hambatan keterlibatan siswa dalam belajar. Faktor eksternal seperti faktor dari keluarga, lingkungan, atau bahan metode yang digunakan guru tidak menarik yang tentu saja siswa menjadi malas belajar dan tidak dapat menjalankan metode pembelajaran. Kemudian ada faktor internal atau faktor dari diri sendiri seperti perhatian, minat, bakat, dan lain-lain. Jika saja siswa tidak memiliki minat dalam sebuah pembelajaran, tentu itu sangat menyulitkan untuk berlangsungnya suatu pembelajaran atau suksesnya metode pembelajaran. Tidak terpenuhinya juga emosi siswa karena emosi merupakan antecedent munculnya keterlibatan siswa dan keterlibatan siswa merupakan antecedent yang berpengaruh langsung pada prestasi akademik. Yang terakhir ada faktor pendekatan belajar, meliputi strategi dan lain-lain. Jika faktor ini mengganggu siswa, tentu saja sangat berpengaruh pula terhadap keterlibatan siswa dalam belajar dan metode pembelajaran. Jika saja guru tidak kreatif, tentu itu dapat menjadi hambatan pula terutama di zaman yang modern ini. Fasilitas yang tidak memadai juga dapat menghambat siswa dalam belajar atau bagi berlangsungnya metode pembelajaran. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.